kasih ya atas kehadiran teman-teman di sini. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah teman-teman sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti perkenalannya itu contoh ya. Oke, jadi nanti perkenalannya yaitu menyebutkan nama panjang, nama panggilan serta hobi ya, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Devia Trilolawati, biasa dipanggil Devia, hobi Ibu menari. Kemudian sebelah kanan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nafa Ana Fatimah Bidaro. Panggilan saya Nafa. Hobi membaca. Kemudian Perkenalkan, nama saya Adelia Dewi Sumasari. Nama panggilan Adelia. Hobi saya tidur. kemudian selanjutnya Perkenalkan, nama saya Ruth Chelsea Arisandi, biasa dipanggil Chelsea, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Susana Dinda Kusuma, biasa dipanggil Susana, dan hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Arufa Sakila Hikmatullah, nama panggilan Sila, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Fania Delia Putri, nama panggilan Adel, hobi Membaca, oke. Sudah perkenalan semua ya. Kemudian apakah teman-teman di sini sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum. Jadi bimbingan kelompok itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sudah paham? Oke, sudah. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok yaitu untuk melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Begitu ya, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Kemudian Ibu berharap teman-teman di sini dapat bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan semangat dan aktif ya. Iya, Bu. Oke. Teman-teman kesini dengan paksaan atau sukarela nih? Sukarela. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik talking chip. Jadi teknik talking chip yaitu teknik pembelajaran yang menggunakan chip. Jadi nanti kita menggunakan ini ya, kelereng. Ibu akan bagi per orang 4-4. Ini digeser aja ya, dibagi. Empat ya. Udah ya? Sudah 4-4 belum? Sudah. Jadi nanti setiap ibu menanyakan pertanyaan, teman-teman bisa menjawab dengan mengangkat tangan, kemudian chipnya dikasihkan ke ibu. Begitu. Apakah sudah paham? Siapa? Paham. Oke. Jadi kita akan membahas permasalahan yang sedang booming nih. Contohnya apa itu? Bullying. Apakah ada yang tahu bullying itu apa? Saya, Bu. Oke, Mbak Nafa. Mana Mbak? Bullying adalah suatu bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang yang lemah dan biasanya terjadi di sekolah-sekolah. Oke. Apakah ada lagi? Saya, Bu. Mbak Vila, oke. Mana Mbak? Satu aja dong. Bullying adalah
bertujuan untuk melukai atau membuat korban tidak nyaman. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab lagi? Mbak Adel mau menjawab? Oke. Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Oke, selanjutnya. Oke, Mbak Sita. Bullying adalah suatu hasrat untuk mengikuti seseorang. Mengikuti seseorang. Jadi akan Ibu jelaskan pengertian dari bullying. Pengertian bullying yaitu merupakan segala sesuatu bentuk tindakan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Paham ya? Paham. Oke. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk tindakan bullying. Apakah ada yang tahu bentuk-bentuk tindakan bullying itu seperti apa? Oke, apakah ada yang tahu bentuk-bentuk tindakan bullying? Saya Oke. Apa saja, Mbak? bentuk-bentuk tindakan bullying, Bullying secara fisik, bullying secara verbal, bullying secara sosial, dan cyberbullying. Oke. Dari masing-masing bentuk-bentuk tindakan bullying, apakah ada yang tahu pengertiannya? saya Oke. Mau jawab yang mana, Mbak? Kan ada 4 tadi. bullying secara fisik. Bullying secara fisik. Apa saja bullying secara fisik? Bullying secara fisik yaitu tindakan bullying yang satu ini menimbulkan kontak fisik antar pelaku dan korban, dan tindakannya bisa terlihat secara kasat mata, misalnya dipukul, ditendang, diludahi, didorong, merusak barang hingga melakukan tindakan yang terus berulang hingga merugikan secara fisik. Oke. Kemudian yang kedua ada bullying secara verbal. Siapa nih? Oke. Bentuk bullying yang satu ini tidak kasat mata, namun biasanya bisa dirasakan oleh laki, seperti dikata-katain, diejek, dihina, dihina, dan diteror. Oke. Kemudian ada bullying secara sosial. Siapa nih? Saya Oke. bullying secara sosial melibatkan rumah atau bersih. Rumor atau gosip ya. Kemudian yang keempat ada cyberbullying. Ya, Oke, makasih. bullying adalah tindakan bullying atau yang bisa menyebabkan orang lain mengancam Oke. Ibu akan menjelaskan kembali apa saja bentuk-bentuk tindakan bullying. Yang pertama ada bullying secara fisik. Tindakan bullying yang satu ini melibatkan kontak fisik, yaitu dipukul, ditendang, diludahi, didorong, hingga melakukan tindakan yang lain terus menerus. Kemudian yang kedua ada bullying secara verbal. Bentuk bullying yang satu ini tak kasat mata, namun dampaknya bisa dirasakan oleh hati, seperti dikata-katai, diejek, kemudian diteror. Yang ketiga ada bullying secara sosial, yaitu menyebarkan rumor atau gosip. Yang keempat ada cyberbullying. Tindakan bullying yang satu ini seperti memberikan komentar kasar yang bisa menjatuhkan orang lain, mengancam hingga menyakiti dengan kata-kata yang tertulis di internet atau di media sosial. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Oke, selanjutnya apa saja sih sebab dan akibat bullying? Apakah ada yang tahu? Saya Bu. Oke, Mbak Adel. Sebab dan akibat bullying, masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri yang berlebihan, kurangnya rasa empati, mencari perhatian, kesulitan dalam mengendalikan emosi, dan masalah psikolog. Oke, apakah ada yang tahu pengertian dari masing-masing sebab dan akibat bullying? Saya
Oke, Mbak Nafa. Yang apa nih? Masalah pribadi. Oke, apa Mbak pengertiannya? Salah satu pemicu seseorang melakukan bullying adalah punya masalah pribadi yang membuatnya enggak berdaya di hidupnya sendiri. Oke. Kemudian pernah dijadikan korban bullying, ada yang tahu pengertiannya? Pernah jadi korban bullying. Contohnya seperti itu dikata-katai. Oke. Kemudian ada rasa iri. Ada yang tahu pengertian dari rasa iri? Saya, Bu. Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa perilaku iri pada korban. Oke. Kemudian ada kurangnya rasa empati. Saya, Bu. Saat melihat korban, pelaku bullying nggak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Begitu. Selanjutnya ada mencari perhatian. Pengertian dari mencari perhatian? Kadang pelaku bullying juga sadar kalau apa yang dilakukannya termasuk ke dalam penindasan karena sebenarnya apa yang dilakukannya adalah mencari perhatian. Oke. Kemudian ada kesulitan mengendalikan emosi. Siapa nih yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Nafa lagi. Kesulitan mengendalikan emosi. Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi bisa berpotensi jadi pelaku bullying. Saat seseorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Kalau sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja bisa membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Oke. Ibu akan jelaskan lagi apa saja sebab dan akibat bullying. Yang pertama ada masalah pribadi, kemudian pernah menjadi korban bullying, rasa iri, kurangnya rasa empati, kemudian mencari perhatian, yang terakhir ada kesulitan mengendalikan emosi. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah bullying? Yang terakhir nih, apa saja sih cara mencegah bullying? Mbak Adel mau jawab? Saya, Bu. Oke. Cara mencegah bullying, menunjukkan prestasi. Menunjukkan prestasi. Kemudian Saya, Bu. oke. Menjalin pertemanan dengan banyak orang. Menjalin pertemanan dengan banyak orang. Kemudian Saya Bu. Tumbuhkan rasa percaya diri. tumbuhkan rasa percaya diri. Ada lagi nggak nih? Tidak terpancing untuk melawan. Oke. Kemudian ada lagi. Menjadi tindakan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Oke. Ini chipnya apakah ada yang masih sisa? Saya, Bu. Oh. Apakah mau menjawab lagi cara mencegah bullying satu-satu begitu? Oke. Saya, Bu. Oke, Mbak Chelsea dulu. Jangan menunjukkan sikap sedih atau takut. Oke. Saya, Bu. Laporkan pada pihak yang berwenang. Berwenang. Oke. Jadi cara mencegah bullying yaitu pertama menunjukkan prestasi di sekolahan. Yang kedua menjalin pertemanan dengan banyak orang. Ketiga tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, lalu menjadikan tindakan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Kemudian jangan menunjukkan sikap sedih atau takut. Yang terakhir ada kalau misalkan kalian jadi korban bullying, laporkan saja ke pihak yang berwajib atau berwenang. Paham ya? Paham. Oke. Sepertinya pada lemah semua nih. Kita lakukan ice breaking ya. Jadi nanti ice breakingnya itu dengan rantai sambung apa ya? Sambung kata. Oke, kita lakukan ice breaking ya. Jadi nanti kita menggunakan rantai
Hewan apa buah nih? Buah. Buah saja ya. Jadi nanti ketika ibu bilang buah mangga, kemudian teman-teman yang ibu tunjuk, misalnya nih Mbak Pila, mangga, berarti Mbak Pila nanti menyebutkan huruf yang berawalan dari A. Mangga kan belakangnya A. Paham? Oke. Jadi nanti ketika ada yang salah, unjuk kebolehan ya. Mantap. Oke. Oke. Dimulai dari ibu ya. Ya, Bu. Jeruk. Kelapa. Mangga. Kelapa. Ada salah ya. Salah. Ini Mbak Adel mau unjuk kebolehan sendiri apa mencari teman nih? Dari teman. Oke, mencari teman. Ibu mulai lagi dari ibu dulu ya. Ya. Kelengkeng. 1, 2, 3, 4. Bisa nggak? Enggak. Oke, berarti Mbak Jasi sama Mbak Adel ya unjuk kebolehan mau menyanyi, joget TikTok boleh, menyanyi boleh. Apa nih? Nyanyi. Nyanyi apa? Mbak Nafa biar kelihatan di kamera. Balanku ada 5, Bu. Oke, Lanjut batang bro. iya Pak O. Oke. Siap? 1, 2, 3. Belen. Nyanyi Ram. Betang. Mulai lagi. Ayo, ayo. Tuwaga. Belen. Repe-repe wes nenye. Hidup keneng kabeh. Mereh mendeten dereh. Meletes belen jejer. Hiteke sing nyet-nyet. Belen ketengel Empet. ketekin erat. Oke, sudah semangat lagi ya ini ya teman-teman. Bukan di hewan, Bu. Bener. Udah. Mengingat waktu ini sudah 30 menit. Iya. Sebelumnya Ibu mau bertanya apakah ada yang ingin menyimpulkan dari apa yang kita lakukan di siang hari ini. Yuk kesimpulan siapa ini? Saya, Bu. Oke. Kesimpulan dari yang dipelajari tadi, saya jadi tahu bagaimana menyikapi bullying, cara mencegah bullying juga. Oke. Kemudian kesan dan pesan apa yang akan kalian ungkapkan? Saya belum. Perwakilan saja ya. Menyenangkan dulu semoga kedepannya bisa melakukan bimbingan kelompok lagi. Oke, jadi nanti kita akan seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita akan melakukan kegiatan konseling kegiatan bimbingan kelompok lagi di jam yang sama atau yang berbeda nih. Berbeda mungkin, Bu. Oke, nanti kita bahas lagi di grup WA saja ya. Ya. Selanjutnya Ibu tutup ya. Soalnya sudah 30 menit, tidak terasa sudah 30 menit. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini dan atas waktunya. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.